Oke, sekarang saya akan menyampaikan materi kita berikutnya, yaitu mengenai senyawa ionik dan molekuler ya. Oke, di dalam materi ini kita akan membahas 5 subtopik ini, yaitu transfer elektron, kemudian senyawa ionik, dilanjutkan dengan rumus senyawa ionik, kemudian ion poliatom, dan senyawa molekuler ya. Oke, pertama kita mulai dulu dari transfer elektron ya. Oke, mungkin sudah beberapa kali saya menyampaikan bahwa sebagian besar unsur yang ada di alam ini dia biasanya ada dalam bentuk senyawa ya bersama unsur lainnya. Ya, misalkan yang paling gampang ya, misalkan eh, air ya. Air memiliki rumus H2O ya, dia merupakan senyawa yang terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom oksigen ya. Jadi sekian banyak materi atau zat yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu pasti merupakan senyawa ya, yaitu merupakan gabungan dari beberapa unsur ya, kecuali gas mulia. Nah, kenapa gas mulia ini tidak berikatan atau berinteraksi menjadi senyawa dengan unsur lain ya, karena gas mulia ini sudah sangat stabil ya. Kemarin kita sudah mempelajari dari susunan elektron valensinya ya, di mana elektron valensinya ini semuanya terisi penuh ya, sehingga dia tidak memerlukan apakah dia harus mengionkan diri ya menjadi ion positif atau dia harus menerima elektron menjadi ion negatif ya sehingga dia stabil ya, melainkan gas mulia ini sudah sangat stabil secara normal ya. Jadi elektron valensinya ini sudah terisi penuh, dia sangat stabil dan tidak membentuk senyawa ya. Oke, nah bagaimana senyawa itu bisa terbentuk ya? Kalau kita balik dari sini berarti senyawa itu terjadi karena adanya elektron yang diberikan atau dipakai bersama-sama ya. Mungkin Anda masih ingat di pelajaran sekolah menengah ya bahwa di sana ada yang dinamakan sebagai ikatan ion ya, kemudian ikatan kovalen ya di sini ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai ikatan ionik atau ion dan ada yang kita sebut sebagai ikatan kovalen ya. Nah, ikatan ion ini biasanya merupakan ikatan yang terbentuk dari unsur logam dan non logam ya. Sementara ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk antara unsur non logam ya. Oke, berikut contoh ikatan ion ya atau ionik ya, yaitu NaCl ya atau natrium klorida atau sodium klorida ya. Contoh ikatan kovalen H2O yang tadi sudah saya sebutkan ya, air ya. Kemudian ionisasi dari unsur ini didasarkan pada kaidah oktet ya. Kemarin mungkin saya sudah menyinggung ya, ada istilah kaidah oktet ya. Oktet berarti 8 ya. Jadi kita menghubungkan suatu kaidah pada ionisasi unsur-unsur ini dengan angka 8 ya. Nah, apa yang kita pandang atau kita lihat dengan angka 8 ini ya, tentunya elektron dari atom yang bersenyawa ya, yang berinteraksi membentuk senyawa. Oke, kemudian tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya mengenai terjadinya ion ya. Jadi atom-atom unsur yang ada di tabel periodik ya, kecuali gas mulia itu dia umumnya berinteraksi dengan atom unsur lain untuk membentuk suatu senyawa tadi ya, entah dia menggunakan ikatan ionik maupun dia menggunakan ikatan kovalen ya. Nah, bagaimana dia bisa menjadi satu senyawa ya. Nah, sebelum dia menjadi satu senyawa dia pastinya berupa ion ya. Nah, bagaimana dia menjadi ion ya? Sebuah atom dia bisa menjadi ion kalau dia melepaskan elektron ya, sehingga dia menjadi ion positif ya, atau dia mengalami penambahan atau menangkap elektron sehingga dia menjadi ion negatif ya. Dan dia memiliki konfigurasi atom yang stabil ya. Oke, di sini contoh ion yang sering kita lihat ya,
yang tadi muncul di contoh di depan juga, yaitu NaCl ya. NaCl ini terdiri dari dua ion ya, yaitu Na plus ya, berarti dia ion positif 1 ya, yang terbentuk akibat pelepasan satu elektron ya. Kemudian Cl ini dia menangkap satu elektron menjadi ion Cl1 negatif ya. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu mengenai ion positif dan ion negatif ya. Oke, ion positif ini tadi saya katakan kehilangan elektron ya. Jadi misalkan kita memiliki satu unsur ya, biasanya unsur logam ya yang mudah untuk terionisasi ya. Jadi tadi kita kan sudah mempelajari mengenai energi ionisasi ya. Energi ionisasi itu dalam tabel periodik dalam satu golongan atas ke bawah, itu dia energi ionisasinya makin rendah ya, yang berarti adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron valensi itu makin kecil ya. Nah, dari atas ke bawah itu sifat logamnya makin tinggi ya, jadi dia makin bersifat logam ya. Oke, jadi unsur-unsur yang mudah melepaskan elektron itu biasanya adalah unsur logam. Ya, karena apa? Karena energi ionisasinya itu rendah tadi, ya. Kenapa energi ionisasinya rendah? Karena ukuran atomnya besar, ya. Kenapa ukuran atomnya besar? Karena dia memiliki nomor atom yang makin besar ya, dari atas ke bawah dalam satu golongan, ya. Oke, jadi dia mudah terionisasi, melepaskan satu elektron dan menjadi ion bermuatan positif atau kita sebut sebagai kation ya. Contohnya adalah natrium atau sodium tadi ya, di mana dia merupakan unsur di golongan 1A ya, logam alkali ya, memiliki satu elektron valensi dan dia akan stabil dengan melepas satu elektron ya. Nah, kenapa kita menyatakan bahwa natrium ini atau sodium ini dia akan stabil ketika dia melepaskan satu elektron ya. Oke, kita kembali kepada kaidah yang kita gunakan tadi yaitu kaidah oktet ya. Jadi kaidah oktet ini menyatakan bahwa satu atom ini akan mencapai kestabilan apabila dia memiliki konfigurasi elektron yang berjumlah 8 ya, pada elektron valensinya ya. Jadi dia memiliki jumlah elektron 8 ya. Atau 2 ya, 2 atau 8 ya. 2 kita gunakan pada gas mulia yaitu helium ya, di mana dia stabil pada jumlah elektron 2 karena dia hanya memiliki 2 itu ya. Pada tingkat yang lebih tinggi suatu atom dikatakan stabil apabila dia memiliki konfigurasi elektron yang memenuhi kaidah oktet, yaitu 8. Ya. Oke, contoh lainnya, misalkan kita memiliki atom unsur magnesium, ya, di mana dia termasuk dalam golongan 2A atau logam alkali tanah, ya, dan dia memiliki elektron valensi sebanyak 2. Ya, dengan demikian dia akan lebih stabil dengan melepaskan 2 elektron ketimbang dia harus menarik kekurangan dari 2 elektron untuk menjadi 8 yaitu 6 elektron. Ya, jadi daripada dia mengambil 6 elektron atau menerima 6 elektron, dia akan lebih mudah untuk melepaskan 2 elektron, ya. Oke. Kemudian di sini ada catatan ya, ukuran ion positif atau kation ini lebih kecil dibandingkan atom aslinya ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena terjadi ionisasi ya. Dengan terjadinya ionisasi ada elektron yang dilepaskan ya. Misalkan di sini kita memiliki atom magnesium tadi ya. Dia memiliki 2 elektron valensi ya. Di sinilah elektron valensinya misalkan. Nah, atom magnesium ini memiliki ukuran dari sini sampai sini ya, sini sampai sini. Ini adalah ukuran dari atom magnesium ya. Kemudian atom magnesium ini mengalami ionisasi sehingga 2 elektron valensinya ini dilepaskan ya. Nah, karena elektron valensinya ini dilepaskan, maka ukuran atomnya ini mengecil
ya. Jadi yang tadinya sampai di sini ya, dia mengecil sampai di sini misalkan ya. Jadi dia memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan atom aslinya ya, karena elektronnya ada yang dilepaskan ya. Oke, sebaliknya ion negatif ya, ini akan memiliki ukuran yang lebih besar ya, karena dia menerima elektron ya untuk mencapai kestabilan menurut kaidah oktet ya. Nah, tentunya keterangan yang ada di sini berlawanan dengan semua keterangan yang sudah kita pelajari pada bagian ion positif ya, di mana di sini misalkan energi ionisasi ini tinggi ya, karena ini merupakan unsur non-logam ya. Kemudian unsur non-logam ini dia akan stabil ketika dia menerima elektron ya. Jadi berkebalikan dengan unsur logam ya. Contohnya adalah klorin ya, atau Cl golongan 7A ya. Nah, golongan 7A ini berarti dia memiliki 7 elektron valensi. Ya, ingat untuk mencapai kestabilan dia harus memenuhi kaidah oktet ya. Jadi jumlahnya harus 8 ya. Nah, 8 ini lebih dekat, kita bisa ambil 1 menjadi 8 ya, ketimbang kita harus melepaskan 7 dan stabil pada tingkat yang lebih rendah ya. Jadi untuk kasus unsur-unsur non-logam ini dia umumnya akan lebih stabil apabila dia menerima elektron ya. Oke, karena menerima elektron berarti jumlah elektronnya dia makin banyak ya, dan berarti jarak dari nukleus ke elektron valensi itu juga akan makin besar ya. Dengan demikian dimensi atau ukuran dari atom ini akan lebih besar atau meningkat ya. Oke, kalau ion positif tadi kita sebut sebagai kation, maka ion negatif kita sebut sebagai anion ya. Oke, berikut adalah beberapa nama ion yang mungkin sering kita jumpai ya di dalam reaksi kimia nantinya ya. Oke, untuk golongan 1A itu ada litium ya 1+, kemudian natrium atau sodium 1+, potasium ya, potasium itu kalium ya mungkin ya dalam bahasa Indonesia. Oke, kalium 1+ ya. Kemudian golongan 2A berarti dia 2 ya. Misalkan magnesium 2+, kalsium 2+, barium 2+ ya. Kemudian 3A aluminium misalkan ya. Ingat di bawah aluminium itu dia unsur-unsur transisi ya, dari unsur logam ke non-logam ya, atau sebelumnya kita sudah pelajari dengan istilah unsur-unsur metaloid ya. Oke, kemudian 5A ya, 5A ini dia tergolong sebagai non-logam ya. Jadi dia tidak membentuk kation tetapi dia membentuk anion ya, yaitu dia menangkap elektron ya. Jadi 5 ini untuk menuju kaidah oktet dia butuh 3 ya, sehingga dia harus menangkap 3 elektron dan menjadi anion atau ion negatif N3- ya, dengan muatan negatif 3 ya, elektron ya. Begitu juga dengan fosfor ya, menjadi P3- ya, atau kita sebut sebagai fosfat ya. Kemudian N3- ini tadi nitrit ya. Kemudian golongan 6A ya, oksigen ya. Oksigen ini karena golongan 6 berarti untuk menuju 8 dia butuh 2 elektron ya, dan dia akan membentuk anion 2 negatif ya. Begitu juga dengan belerang ya. Dia juga akan membentuk ion 2 negatif ya. Kemudian 7A tadi sudah ada contohnya, yaitu klorin ya, atau klorida ya di sini. Ion klorida ya. Oke, klorin ini dia memiliki jumlah elektron 7 ya. Berarti untuk mencapai kaidah oktet dia butuh 1 lagi ya, dia menyerap 1 ya. Begitu juga dengan unsur-unsur lain yang ada di golongan 7A ya. Oke ya, ini adalah summary dari tabel tadi ya. Golongan 1A ini melepas 1 elektron menjadi ion positif 1+ ya, 2A menjadi 2+,
3A, 3 plus ya. Jadi kita bisa melihat dari golongannya ya. 5A menjadi 3 negatif, 6A 2 negatif, 7A 1 negatif ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan unsur-unsur pada golongan 4A ya. Nah, unsur-unsur pada golongan 4A ini umumnya tidak membentuk ion ya, tidak membentuk ion ya, tetapi ada yang membentuk ion ya, karena di 4A itu juga masih ada unsur logam ya. Dulu kalau Anda lihat di tabel periodik itu ada bentuk zigzag itu ya, yang menunjukkan unsur metaloid ya. Nah, di apa namanya, di blok unsur metaloid itu juga ada unsur-unsur logam ya, seperti misalkan timbal ya. Timbal ini dia bisa melepas elektron sebanyak 4 ya, padahal sama-sama dia seimbang ya. Pada kondisi elektron valensi 4 itu dia bisa melepas 4 elektron untuk menjadi ion positif 4 plus ya, atau dia bisa menyerap 4 elektron ya, mengambil atau mendapatkan 4 elektron dan menjadi ion negatif 4 ya, 4 negatif ya. Nah, tetapi di sini dia tidak membentuk ion 4 negatif ya, melainkan dia membentuk ion 4 positif ya. Kenapa bisa demikian? Karena timbal ini termasuk ke dalam kategori logam ya. Jadi dia mempunyai energi ionisasi yang rendah ya, atau dia mudah terionisasi ya, karena dia juga tergolong dalam logam ya. Nah, karena demikian dia bisa melepaskan 4 elektron ya untuk mencapai kestabilan dari atomnya ya. Oke, nah sebetulnya kalau kita lihat ya, atom-atom yang melepaskan atau menangkap elektron ini sebetulnya apa yang mereka lakukan ya. Jadi atom-atom tadi sebetulnya mencoba untuk mendapatkan sebuah konfigurasi yang stabil ya kan. Nah, konfigurasi yang stabil ini dia sebetulnya adalah konfigurasi yang dimiliki oleh unsur-unsur pada golongan 8A yaitu gas mulia ya. Jadi ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya ya, mengenai konfigurasi elektron ya, di mana kita bisa menuliskan konfigurasi elektron dengan bentuk yang disingkat tadi ya, di mana kita bisa menggunakan atom dari unsur dalam golongan 8A yang paling dekat ya, misalkan litium ya. Litium ini dia melepaskan satu elektron menjadi ion positif ya, supaya dia dekat atau menjadi mirip dengan gas mulia yaitu helium ya. Begitu juga unsur-unsur di sini ya, dia melepaskan satu elektron, 2 elektron, 3 elektron membentuk kation ya, supaya dia memiliki konfigurasi yang stabil seperti unsur neon ya, atau atom dari unsur neon ya. Begitu juga seterusnya ya. Ini melepaskan 1 2 1 2 1 2 supaya dia dekat dengan gas mulia di sini ya. Begitu juga dengan unsur-unsur non logam ya. Kalau unsur logam tadi melepas elektron, di sini tadi menangkap elektron ya. Nah, dia menangkap elektron ini juga supaya dia memiliki konfigurasi yang stabil, yaitu konfigurasi yang sama dengan gas mulia yang mendekati ya, misalkan nitrogen ya, kemudian oksigen. Ini dia mencoba mendekati konfigurasi dari atom neon ya. Berikut seterusnya ya. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat atau properti dari masing-masing senyawa yang terbentuk ya. Tadi kita mempelajari ada 2 macam senyawa ya, yaitu senyawa ionik dan molekuler ya. Tapi di sini kita akan mulai dulu dari senyawa ionik ya. Nah, senyawa ionik ini tadi sudah saya katakan juga di depan bahwa dia merupakan senyawa yang terjadi karena adanya salah satu unsur yang menyumbangkan elektron ya. Jadi senyawa ini terbentuk antara 2 unsur ya, di mana salah satu unsur itu dia melepaskan elektronnya atau menyumbangkan elektronnya dan dipakai oleh unsur yang lain ya.
Jadi misalkan di sini kita memiliki NaCl tadi, ya. NaCl ini berasal dari natrium, ya. Dia memiliki muatan 1+ karena dia membentuk ion dengan melepaskan satu elektron, ya. Dia terionisasi menjadi ion natrium 1+, ya, atau ion sodium 1+, ya. Kenapa dia terionisasi? Karena dia merupakan logam, ya, dengan energi ionisasi yang rendah sehingga dia mudah terionisasi, ya. Sebaliknya Cl ini merupakan unsur non-logam, ya, dan dia ada di golongan 7A tadi, ya. Jadi dia memiliki 7 elektron valensi dan dia membutuhkan 1 elektron tambahan untuk mencapai bentuk stabil, ya, sama dengan gas mulia, ya. Oke, jadi NaCl ini adalah salah satu contoh dari senyawa ionik, ya, di mana natrium logam menyumbangkan 1 elektron kepada klorin atau klor, ya, supaya dua-duanya mencapai kestabilan, ya, secara atom, ya. Oke, jadi senyawa ionik ini memiliki sifat yang sangat berbeda dari unsur-unsur pembentuknya, ya. Jadi misalkan NaCl tadi ini dia terbentuk dari natrium, ya. Natrium ini tergolong logam, ya, dan dia penampakannya mengkilap, ya, yang merupakan salah satu ciri dari unsur-unsur logam, ya, di mana dia memiliki penampakan yang mengkilap, ya. Oke, sebaliknya Cl ini merupakan gas beracun, ya, berwarna hijau kekuning-kuningan, ya. Tetapi ketika dua unsur ini bergabung, ya, menjadi suatu senyawa ionik, dia memiliki sifat yang sangat berbeda, ya, di mana Na dan Cl ini tadi bereaksi, ya, menjadi NaCl, ya. Nah, NaCl ini memiliki sifat keras, ya, kemudian dia warnanya putih, ya, keras dan warnanya putih, ya, dan dia sangat bermanfaat sebagai zat tambahan makanan, ya, di mana NaCl ini sebetulnya adalah garam, ya, yang sering kita gunakan, ya, untuk masakan, ya. Oke, di sebelah kanan ini ilustrasinya, ya. Jadi ini natrium atau sodium, ya, kemudian ini gas klorin, ya. Ketika direaksikan jadinya bubuk seperti ini, ya, menjadi sodium klorida atau natrium klorida atau sodium klorida, ya. Oke, kemudian mengenai rumus kimia dari senyawa ionik, ini kita bisa memperoleh informasi mengenai jumlah elektron yang ada, ya. Jadi pada senyawa ionik ini jumlah elektron yang ada ini pasti berjumlah 0, ya. Kenapa dia berjumlah 0? Karena dari salah satu unsur dia akan melepaskan elektron, ya, kemudian elektronnya ini akan dipakai atau digunakan oleh atom yang lain, ya, sehingga dia kalau kita jumlahkan pasti 0, ya. Misalkan NaCl tadi, ya, Na memiliki 1 elektron valensi, ya, kemudian dia melepaskan 1 elektron supaya dia stabil, ya, sehingga dia bermuatan 1+. Kemudian Cl ini dia ada 7 elektron valensi dan menerima 1 elektron dari natrium, ya, dia menjadi ion 1 negatif, ya. Dengan demikian kalau kita jumlahkan 1 positif ditambah 1 negatif adalah 0, ya. Jadi dia balance seimbang, ya. Oke, jadi jumlah elektronnya 0, ya. Kemudian subskrip angka ini menyatakan rasio atom atau ion, ya. Jadi misalkan NaCl tadi kita tuliskan sebagai NaCl, ya, ini, ya. NaCl, ya. NaCl ini Na-nya subskripnya 1 tidak perlu kita tulis, ya. Kemudian Cl ini subskripnya juga 1 tidak perlu kita tulis, ya. Karena sama-sama 1 ini menandakan bahwa komposisi dari NaCl ini adalah 1 atom natrium, ya, atau sodium, ya, kemudian 1 atom klorin, ya. Begitu juga misalkan kita mempunyai atom magnesium, ya, di mana tadi magnesium itu bisa melepaskan 2 elektron valensi untuk mencapai kestabilan dan membentuk ion Mg2+, ya. Kemudian di sini ada klorin, ya. Klorin tadi 7 elektron valensi, ya, perlu 1 elektron, ya. Jadi 1 elektron dari magnesium ini akan dipakai 1 klorin, ya, kemudian 1
elektron lainnya akan dipakai atom klorin yang lainnya ya. Oke, dari dua ion ini maka dia akan terbentuk suatu senyawa ionik yang kita sebut sebagai MgCl2 ya, atau magnesium klorida ya. Oke, begitu juga dengan atom natrium tadi ya, misalkan di sini dia akan membentuk senyawa ionik dengan atom dari belerang ya, S ya. Nah, atom dari belerang ini dia memiliki elektron valensi sebanyak 6 ya, sementara natrium tadi elektron valensinya 1 ya, melepaskan 1 elektron atau terionisasi menjadi ion Na+ ya. Ion Na1+ ya. Kemudian belerang ini dia untuk mencapai kestabilan membutuhkan 2 elektron ya. Jadi dia akan perlu 2 ion natrium ya untuk membentuk natrium atau sodium sulfat ya. Sodium sulfat atau natrium sulfat ya. Oke, nah mungkin Anda dulu juga sudah mempelajari mengenai penamaan dari rumus-rumus senyawa ionik ya. Oke, jadi untuk penamaan senyawa ionik ini yang pastinya senyawa ionik ini terdiri dari unsur logam dan non-logam. Ya, kenapa? Karena tadi ya, jadi unsur logam ini dia akan memberikan 1 elektron, ya, kemudian 1 elektronnya ini akan dipakai oleh unsur non-logam tadi, ya, sehingga masing-masing atom dari unsur yang bersenyawa ini dia akan mencapai kestabilan. Ya. Oke, kemudian nama unsur logam ini dipakai sebagai nama pertama ya. Jadi ketika kita menuliskan rumus senyawa ionik itu kita menuliskan unsur logam di depan ya, atau unsur logam terlebih dahulu ya. Jadi misalkan NaCl tadi ya, Na ini adalah logam ya, jadi kita tuliskan di depan ya. Jadi kita menuliskan NaCl bukan ClNa ya. Oke, kemudian untuk penyebutan namanya kita bisa sebut nama dari unsur logamnya ya, biasanya diikuti oleh muatan muatan ionnya ya. Muatan ionnya apakah dia 1 positif, 2 positif, 3 positif dan seterusnya ya. Oke, tapi karena di sini natrium ini dia hanya memiliki 1 kemungkinan ya, jadi dia hanya bisa membuat atau membentuk ion natrium plus ya, atau ion natrium 1+, maka kita tidak perlu menyebut muatan dari ionnya ya. Jadi kita bisa langsung menyebut natrium ya. Kemudian unsur kedua yaitu unsur non logam ini kita beri akhiran ida ya. Jadi klor ya. Klor kita tambah ida menjadi klorida ya. Jadi NaCl kita sebut sebagai natrium klorida atau sodium klorida ya. Oke, kemudian di sini kita punya Ki ya. K ini potasium ya, atau kalium ya. Kemudian I ini iodin ya. Karena dia non metal, maka ketika digabung di sini menjadi potasium iodida atau kalium iodida ya. Begitu juga dengan magnesium ya. Magnesium ini memiliki muatan 2+ ya, tetapi dia tidak mempunyai variasi lain ya, jadi kita tidak perlu menyebutkan ya. Jadi di sini bisa kita sebut langsung dengan nama magnesium bromida ya, karena di sini unsur non logamnya adalah brom ya, magnesium bromida ya. Begitu juga dengan Al2O3 ya. Nah, di sini aluminium ya memiliki muatan 3+ dan oksigen ini 2 negatif ya. Oke, kita bisa sebut sebagai aluminium oksida ya. Oke, untuk lebih jelas dari variasi ion logam ini bisa kita lihat pada slide ini ya. Jadi tidak semua ion dari unsur-unsur logam itu dia membentuk hanya 1 jenis ion ya. Jadi misalkan di sini tadi kita mempelajari ada kalium ya, K+ ya, kemudian magnesium Mg2+, aluminium 3+ ya, natrium 1+ ya. Nah, beberapa unsur di dalam tabel periodik ya, utamanya adalah unsur logam di sini tentunya ya. Jadi beberapa unsur logam di dalam tabel periodik itu dia
memiliki kemungkinan untuk melepaskan elektron pada tingkat energi yang tertinggi saja, ya, artinya elektron valensi yang paling tinggi saja, ya. Tetapi dia juga bisa melepaskan elektron pada tingkat energi yang di bawahnya, ya, atau tingkat energi yang lebih rendah, ya. Misalkan apa? Misalkan besi, ya, Fe, ya. Besi ini mungkin Anda masih ingat, ya, besi ini bisa membentuk kation Fe2+ maupun Fe3+, ya. Nah, ini adalah tabel variasi dari ion yang bisa terbentuk dari unsur-unsur logam di dalam tabel periodik, ya. Jadi ada bismut, krom, kobalt, ya. Koper itu tembaga, ya. Kemudian emas, besi, timbal, mangan, kemudian ini raksa, ya, nikel, tin itu timah, ya. Oke, jadi ini masing-masing memiliki variasi, ya. Bismut ini bisa bismut 3+, bisa 5+, ya. Berarti apa ini? Di sini ini dia bisa melepaskan 3 elektron atau dia bisa melepaskan 5 elektron, ya. Kromium bisa 2 elektron lepas atau 3 elektron lepas, ya. Kobalt juga sama, bisa 2, bisa 3. Kemudian Cu tembaga ini bisa 1, bisa 2. Emas bisa 1, 3, besi tadi 2, 3, ya. Kemudian timbal 2, 4, mangan 2, 3, ya. Raksa 2, berapa ini? Kok 2, 2, ya? Oke, kemudian nikel ada 2, 3, kemudian timah 2, 4, ya. Oke. Nah, sekarang bisa menimbulkan pertanyaan, ya. Bagaimana kita bisa tahu muatan dari suatu unsur, ya, atau muatan dari atom unsur, ya, di dalam suatu senyawa ionik, ya, atau dalam rumus senyawa ionik, ya. Nah, muatan dari ion logam yang memiliki variasi tadi bisa kita tentukan berdasarkan jumlah dari keseluruhan muatan senyawa, ya, di mana kita tahu tadi bahwa muatan dari suatu senyawa itu pasti sama dengan 0, ya. Nah, misalkan di sini kita memiliki senyawa CuCl2, ya. Tadi kita di sini mendapatkan informasi bahwa Cu, ya, ini bisa tembaga, ya, ini bisa memiliki muatan 1+ maupun 2+, ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu, ya? Nah, di sini kita bisa tahu dengan melihat jumlah muatan ion non-logamnya, ya. Jadi kita lihat muatan ion non-logamnya, kemudian kita jumlahkan, dia pasti hasilnya 0, ya. Jadi kita bisa melihat di sini, ya, Cl ini dia memiliki muatan negatif 1, ya, atau 1 negatif, ya. Jadi karena di sini dia memiliki komposisi 2 atom, ya, 2 atom Cl, maka total muatan negatifnya adalah negatif 2, ya. Jadi untuk membuat senyawa ini memiliki muatan 0, ya, kalau di sini kita memiliki -2, ya, pasti Cu ini 2, ya, atau 2+, ya. Dengan demikian di dalam CuCl2 ini muatan dari Cu atau ion dari Cu yang ada di sini adalah Cu2+, ya. Nah, tentunya dulu Anda juga sudah pernah mempelajari, ya, kalau ada suatu senyawa yang bisa dituliskan AX BY gini, ya, misalkan, ya. Nah, tentu X ini bisa jadi muatan di sini, ya. Kemudian Y ini adalah muatan di sini, ya. Oke, ya. Jadi dengan melihat ini di sini 1, ya, 1 tidak perlu ditulis, ya. Jadi muatan dari Cl ini ya 1 negatif, ya. Kemudian muatan dari Cu ini ya berarti adalah subscript di sini, yaitu 2 positif. Ya, tentu kalau kita jumlahkan 2 kali 1, ya, 2, ya. Kemudian -1 kali 2 adalah -2, ya. Kalau kita jumlahkan ya tentu adalah 0, ya, sesuai dengan ini, ya. Oke. Oke, kemudian ini adalah susunan dari variasi muatan ion, ya, dari beberapa unsur-unsur logam, ya, baik logam alkali dan alkali tanah maupun logam-logam transisi, ya. Oke, jadi ada di golongan 1A, 2A ini dia membentuk ion yang tunggal, ya, 1+,
di golongan 1, kemudian 2 plus di golongan 2 ya. Kemudian unsur-unsur logam transisi ini dia bisa memiliki variasi ya. Tadi ada yang 23, ada yang 24 tadi mana ya? 24 ya timbal ya. Kemudian timah 24 ya. Oke. Nah, sementara untuk unsur-unsur non-logam ini dia tidak memiliki variasi ya. Jadi sama seperti unsur logam di golongan 1A dan 2A ya. Jadi dia hanya bisa menerima elektron dari sejumlah kurangnya saja ya. Misalkan di sini N3 negatif ya. Ini dia golongan 5A ya. Berarti dia 5 elektron. Kemudian supaya dia stabil, dia harus mendapatkan 3 elektron tambahan, ya begitu seterusnya ya. Oke, yang di 00 ini kemungkinan dia tidak membentuk ion, ya. Jadi misalkan di sini ini tidak membentuk ion, ya. Ini pasti tidak membentuk ion, ya karena dia golongan gas mulia, ya. Jadi dia tidak membentuk ion, ya. Dia sudah sangat stabil, ya. Ini tidak membentuk ion ya, kemudian logam ini tidak membentuk ion juga ya, atau mungkin paling tidak belum diketahui lah ya. Sini juga tidak ya. Oke, kemudian kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai ion ya, bagaimana ion positif, ion negatif terbentuk ya, yaitu dengan melepaskan satu elektron atau dia menerima satu elektron ya. Nah, sekarang ada juga ion yang kita sebut dengan istilah ion poliatom ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami dari ini ya istilahnya ya, ion poliatom ya. Ion poliatom adalah ion yang terbentuk dari poli-poli atom ya. Jadi jumlah atomnya tidak hanya satu, tetapi ada beberapa jumlah atom dan dia memiliki muatan ya dalam satu kesatuan ya, atau secara keseluruhan ya. Misalkan di sini kita memiliki kalsium ya. Kalsium ini memiliki muatan 2 plus ya, karena dia melepaskan 2 elektron ya. Nah, tetapi di sini kita memiliki ion amonium yang bisa kita tuliskan sebagai NH4 1+ ya. Nah, muatan 1+ di sini ini merupakan muatan dari keseluruhan poliatom di sini ya, atau sebetulnya dia adalah senyawa ya. Kemudian senyawa ini dia melepaskan satu elektron ya, supaya dia bisa membentuk senyawa yang lebih besar lagi ya, atau ini kita sebut sebagai ion poliatom ya, karena dia memiliki beberapa atom unsur dan dia memiliki muatan sehingga dia bisa berinteraksi dengan atom yang lain atau dengan poliatom yang lain ya. Misalkan di sini dia bereaksi dengan senyawa nitrat ya, ion nitrat ya, untuk membentuk amonium nitrat ya, NH4NO3 ya. Nah, di sini sedikit bisa membingungkan ya, karena di sini NH4 ya, kemudian NO3 ya. Nah, NH4NO3 ini mungkin bisa disalahartikan bahwa ini pennya hilang. NH4 ya, 4-nya ini bisa disalahartikan sebagai muatan dari NO ya. Jadi ini bisa kita keliru sebagai begini ya. 4 negatif ya. Kemudian NH 3 positif ya. Padahal ion poliatom di sini adalah amonium ya, NH4 1+ dan ion nitrat NO3 1 main ya. Jadi kita perlu berhati-hati ya. Yang tentunya ion-ion poliatom ini biasanya kita hafal ya, misalkan sulfat ya, ada sulfat, ada sulfit ya, nitrat, nitrit ya. Mungkin Anda masih ingat di SMA ya, ada sulfat, sulfit, kemudian nitrat, nitrit ya. Jadi ion poliatom ini biasanya memiliki nama-nama dengan akhiran at ya. Tadi ada nitrat ya, kemudian it ya, ada nitrit ya, kemudian ada juga yang bernama ida ya. Oke, ini adalah beberapa ion poliatom yang mungkin akan sering kita jumpai di dalam reaksi kimia ya. Oke, yang pertama ada
unsur pembentuk ada hidrogen ya. Di sini ada hidrogen, ada oksigen ya. Dituliskan OH, kemudian dia memiliki muatan 1 negatif. Ya, kenapa 1 negatif? Karena H ini kan dia bisa jadi ya, H ini 1 plus ya, kemudian O ini 2 negatif ya. Jadi OH ini 1 negatif ya. Kita sebut sebagai hidroksida ya atau hidroksida ya dalam bahasa Indonesia ya. Menggunakan akhiran ida ya, hidroksida ya. Kemudian nitrogen ada NH4 tadi amonium ya. Nah, ini tidak ada at-nya, tidak ada i-nya, tidak ada idanya ya. Kita sebut sebagai amonium ya. Kemudian NO3 ini nitrat ya, kemudian NO2 ini sama-sama satu main ya, tetapi namanya beda karena di sini subskrip O-nya 3 dan subskrip O-nya 2 ya. Nitrat ya menggunakan akhiran at, kemudian nitrit menggunakan akhiran it ya. Begitu juga dengan ion atom, ion poliatom ya, ion poliatom yang melibatkan atom klorin. Ya, ada ClO4 1 negatif, ClO3 1 negatif, ClO2 1 negatif, dan ClO 1 negatif. Ya, kita sebut sebagai perklorat, klorat, klorid, hipoklorit. Ya, jadi ini sama dengan ini ya. Di sini kita sebut sebagai nitrat, at, ya. Kemudian di sini O3 kita sebut sebagai klorat, ya, menggunakan akhiran at juga. Kemudian O2 ya, di sini juga ada O2 nitrit ya. Di sini klorid ya menggunakan akhiran it. Kemudian tapi di sini ada ClO4 ya, kita sebut sebagai perklorat ya, akhiran at. Kemudian di sini ClO1 negatif ya, dekat dengan ClO2 negatif ya, ClO2 1 negatif ya. Kita sebut sebagai hipoklorit ya. Oke, kemudian karbonat ya, hidrogen karbonat, bikarbonat, sianida ya. Kemudian asetat dan seterusnya ya, ada sulfat, sulfit ya. Dan seterusnya, fosfat, fosfit ya. Oke, berikut penulisan senyawa yang melibatkan ion poliatom ya. Jadi di sini saya kira kriterianya sama ya untuk mengenali suatu mengenali atau mendapatkan muatan dari suatu ion poliatom, kita bisa melihat muatan dari keseluruhan senyawa. Ya, jadi misalkan kita tahu muatan dari salah satu penyusun senyawa, maka kita bisa tahu muatan yang lainnya. Ya, sama seperti tadi, misalkan NaCl, kita tahu Cl 1 min berarti Na 1 plus. Ya, atau kita bisa langsung lihat dari subskrip yang ada. Ya. Oke, kemudian kaidah berikutnya adalah jika muatan ion poliatom dan ion pasangannya tidak sama, maka penulisan harus kita pertegas ya menggunakan tanda kurung ya supaya tidak terjadi kesalahan ya. Misalkan ini ya yang paling jelas ini ya, aluminium karbonat ya, ada Al, ada CO3 ya. CO3 ini merupakan ion poliatom ya dengan muatan sebesar 2 negatif ya. Tadi di sini karbonat ya. Karbonat ini memiliki muatan 2 negatif ya. Jadi di sini dia akan muncul 2 ya. Kemudian aluminium ini bisa 3 ya. Hanya 3 ya di sini, 3 positif ya. Oke, jadi aluminium ini memiliki muatan 3 positif. Ya, jadi kita bisa tuliskan di sini ya dengan memberikan tanda kurung sebagai penegasan ya. Kenapa? Karena di sini muatan ionnya tidak sama ya. Karena muatan ionnya tidak sama, maka kita perlu penegasan di sini ya. Jadi kita tuliskan 3 di sini ya. Kalau misalkan tidak kita berikan tanda kurung bisa menyebabkan kekeliruan ya. Jadi misalkan kita tuliskan Al 2 ya. Al ini tidak masalah ya, tidak kita berikan kurung karena kita bisa langsung tahu ya Al2 ini berarti jumlah atom Al-nya ada 2. Ya, tetapi dengan menuliskan misalkan CO3 ya karbonat ya, kemudian
muatan 3 dari aluminium ini kita tuliskan di sini ya. Nah, ini tentu akan berbeda makna ya. Kalau di sini kita sebut sebagai aluminium karbonat ya, Al2CO3 3 kali ya. Kalau di sini Al2CO33 ya. Jadi di sini ada atom O sebanyak 33 ya, 1 atom C dan 2 atom Al. Ya, padahal di sini kita maunya adalah 2 atom Al, 3 atom Cl, dan di sini berapa ini? 9 ya, 9 atom O. Ya, jadi kita perlu memberikan tanda kurung untuk penegasan pada beberapa penulisan rumus senyawa ionik ya yang melibatkan ion poliatom ya. Oke, tabel berikut adalah beberapa contoh nama senyawa dari suatu nama senyawa yang terbentuk dari beberapa ion poliatom yang ada ya. Jadi misalkan di sini ada AlPO4 ya, aluminium fosfat ya. Kita lihat fosfat ini dia muatannya berapa ya di sini ya. Fosfat ini memiliki muatan 3 negatif ya, jadi pas ya. Aluminium ini tadi juga memiliki muatan 3 positif, jadi kita bisa tuliskan AlPO4 ya. Kemudian ini contoh yang baru saja ya, identik lah ya. Identik dengan yang ini ya, aluminium karbonat ya. Di sini ada aluminium sulfat ya. Aluminium ini muatannya 3+ ya. Kemudian ion poliatom SO4 ini memiliki muatan 2 negatif ya. 2 negatifnya kita tuliskan di sini tidak masalah. Kemudian muatan 3 positif dari Al ini kita tuliskan di sini, tetapi kita harus pertegas dengan tanda kurung ya supaya tidak menimbulkan kesalahan ya. Oke, dan seterusnya ya, ada barium sulfat, kemudian kalsium karbonat, kalsium fosfat, seterusnya ya. Oke. Oke, berikutnya kita juga akan mempelajari mengenai senyawa molekuler ya. Jadi kalau sampai beberapa slide ini kita sudah mempelajari mengenai senyawa ionik ya. Sekarang kita akan melihat mengenai senyawa molekuler ya. Oke, senyawa molekuler ini adalah senyawa yang terbentuk antara unsur-unsur non-logam ya. Jadi kalau senyawa ionik tadi terbentuk antara unsur logam dan non-logam ya. Di mana unsur logam ini dia memberikan elektronnya ya kepada unsur non-logam ya sehingga keduanya menjadi stabil ya. Nah, pada senyawa molekuler ini unsur-unsur non-logam yang bereaksi membentuk senyawa tersebut tidak saling melepaskan elektron atau menerima elektron ya, berbeda dengan ikatan ionik ya. Oke, seperti yang sudah kita pelajari bahwa unsur-unsur non-logam ini dia tidak mudah terionisasi ya. Jadi dia tidak mudah untuk melepaskan elektron ya. Nah, bagaimana dia bisa membentuk suatu senyawa yaitu dengan cara pemakaian elektron secara bersama-sama ya. Jadi di sini kita sebut sebagai ikatan kovalen ya. Jadi misalkan dalam senyawa air ya atau H2O ya. Di sini H ini tidak melepaskan elektron ya atau O tidak menerima elektron dari H, tetapi mereka bisa mencapai kestabilan ya dengan menyumbangkan elektron dan dipakai bersama-sama ya. Jadi di sini ada atom hidrogen ini memiliki 1 elektron ya, supaya dia stabil dia akan mendekati elektron dari helium ya dengan jumlah konfigurasi elektron 2 ya. Jadi hidrogen ini akan berpasangan dengan oksigen ya dan akan menggunakan elektron dari atom oksigen tadi ya. Jadi atom oksigen ini memiliki elektron valensi 6 ya, jadi dia butuh 2 elektron ya. Nah, 2 elektronnya ini dia berasal dari hidrogen ini ya yang dia pakai ya. Kemudian dari masing-masing hidrogen ini dia akan menggunakan atom dari
oksigen yang dipakai bersama-sama ya, atau mungkin bisa kita gambarkan ya supaya lebih jelas ya. Jadi mungkin dulu di SMA Anda mempelajari yang semacam ini ya. Misalkan di sini, oh ini kok C ya, ini O ya. Oke, ini misalkan atom oksigen ya, ini memiliki 6 elektron di sini ya. Kemudian H itu memiliki 1 saja di sini ya. Nah, dengan begini mereka akan mencapai kestabilan ya. Di sini kalau kita lihat atom hidrogen ini masing-masing memiliki 2 elektron ya, berarti dia sudah mendekati helium ya. Dia sudah mendekati helium ya. Jadi dia stabil ya. Hidrogennya ini stabil ya. Begitu juga dengan oksigen ya. Dia awalnya memiliki 6 ya, kemudian dia menyumbangkan 1 elektron untuk dipakai oleh hidrogen ya. Tetapi dia juga menggunakan elektron dari hidrogen ya, sehingga oksigen ini mencapai kaidah oktet ya, di mana jumlah elektron valensinya menjadi 8 ya. Dengan demikian kedua unsur ini mencapai kestabilan ya, dan mereka membentuk suatu senyawa yang kita sebut sebagai senyawa molekuler ini ya. Oke, contoh lain adalah karbon dioksida ya, CO2 ya. Nanti Anda bisa coba gambarkan ya, jadinya seperti ini, atau rumus kimia yang lebih kompleks ya, yaitu gula yang bisa kita tuliskan dengan rumus kimia C12H22O11 ya. Nah, ini juga merupakan senyawa molekuler ya. Kita tahu C ini bukan logam ya, H juga bukan logam, O juga bukan logam ya. Jadi di sini tidak ada yang melepaskan elektron ya, tidak ada yang terionisasi ya. Nah, dia bisa membentuk senyawa karena dia menyumbangkan elektron dan dipakai bersama-sama ya, membentuk suatu ikatan yang kita sebut sebagai ikatan kovalen ya. Oke, berikut beberapa nama senyawa molekuler yang mungkin akan sering kita jumpai di dalam soal-soal reaksi kimia ya. Misalkan CO2 karbon dioksida ya. Kemudian CS2 karbon disulfida ya. Kemudian N2O dinitrogen oksida, NO nitrogen oksida, SO2 belerang dioksida ya. Kemudian SF6, SO3 dan seterusnya ya. Oke, saya rasa untuk materi senyawa ionik dan molekuler sampai di sini ya. Jadi kita sudah mempelajari ada 2 macam senyawa ya. Yang pertama kita sebut sebagai senyawa ionik ya, di mana senyawa ionik ini terbentuk antara 2 unsur, di mana salah satunya unsur logam ya, satunya unsur non logam ya. Unsur yang logam ini akan memberikan 1 elektron ya, karena dia terionisasi ya, 1 elektron lepas dan diterima oleh unsur non logam ya. Jadi unsur logam membentuk ion positif, unsur non logam membentuk ion negatif ya. Kemudian mereka bisa berinteraksi menjadi senyawa ionik ya. Oke, sementara senyawa molekuler baru saja kita selesaikan ya, di mana tidak ada mekanisme transfer elektron ya, melainkan elektron ini disumbangkan dan dipakai secara bersama-sama sehingga masing-masing atom unsur itu bisa mencapai kestabilan ya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan materi kita berikutnya di minggu depan ya. Oke, terima kasih.